Percayakah terkadang kekuatan besar itu muncul di tengah kesulitan yang amat sangat berat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pas kedatangan satu paket dari dompet pintar, itu kan ada amplopnya ya teman-teman. Dan ini amplopnya super duper gemoy banget. Jadi Bun itu pengen make, tapi Bunnya lagi bingung gimana ya cara ngisinya. Sementara penghasilannya Pak suami itu bulanan, dan penghasilannya Bun Ai emang udah Bun Ai jadiin bulanan teman-teman. Nah, gimana nih cara ngisinya? Nah, akhirnya Bun Ai menemukan metode baru nih untuk mengatur keuangan Bun Ai. Dimana untuk uang makan Bun Ai jadiin harian. Dan alhamdulillah, jadi setiap hari itu harus ada kembalian yang Bun Ai masukin ke amplop pintar ini. Meskipun cuma 2.000 atau 10.000 atau bahkan kadang-kadang kalau ada lagi rezeki dadakan Bun Ai nggak belanja bisa full untuk ngisinya teman-teman. Nah, ini Bun Ai nggak nomerin sama sekali. Bun Ai juga nggak tulis-tulis berapa nabungnya. Pokoknya nanti di akhir bulan pas udah penuh, kejutan aja berapa isinya. Tapi Bun Ai nandainnya dengan Bun Ai gulung amplop terakhir ya. Jadi setiap ngisi itu maju satu amplop, satu amplop, satu amplop. Nanti kalau udah yang amplop Bun Ai gulung sama kertasnya itu berada di posisi terakhir, berarti itu udah keisi semua teman-teman. Nah, ini lanjut, Bun Ai juga nabung untuk tantangan THR ya. Jadi udah berapa kali Bun Ai menggunakan celengan pintar ini membantu THR ya Bun Ai. Gak tercover secara full, tapi alhamdulillah ini benar-benar ngebantu sih. Jadi kalau orang-orang mungkin masih sibuk untuk cari-cari baju, Bun Ai udah beres nih untuk keperluannya anak-anak. Nah, ini ada tulisan tahap 3 di depan celengan. Karena emang ini Bun Ai lagi berjuang ngisi tahap ketiganya. Jadi stikernya itu udah Bun Ai timpa terus ya. Stiker pertama 1 juta pertama udah full, 1 juta kedua udah full. Nah, ini maju ke tahap ketiga. Belum keisi sama sekali karena jujur ngisi tantangan yang di celengan ini adalah sisa-sisa dari anggaran. Contoh misalnya Pak suami ongkosnya sisa itu ngisi ke sini, atau mungkin nanti dari sisa anggaran belanja bulanan. Nah, itu pokoknya dari kembalian aja teman-teman. Nah, biasanya nabungnya itu juga secara random. Oke, jadi untuk hari ini Bun Ai nggak ngebahas tentang sinking fund-nya Bun Ai, tapi alhamdulillah Bun Ai lagi happy banget karena ternyata dengan metode harian Bun Ai bisa jauh lebih hemat lagi. Jadi kapan-kapan kalau teman-teman setuju, Bun Ai bakalan sharing secara detail mengubah penghasilan bulanan dijadiin pengeluaran harian. Oke, untuk hari ini kita ngebahas tentang mengatur Rp200.000 untuk uang sayuran ya. Jadi kalau Bun Ai nontonin videonya teman-teman atau yang banyak banget nanya di DM, memang hampir 70-80% ngatur uang sayur 200.000 satu minggu teman-teman. Ada sih yang 150, ada yang 500.000. Nah, tapi Bun Ai ambil yang rata-rata dulu, yaitu di angka Rp200.000. Sekali lagi mohon maaf banget ya kalau suaranya tuh masih serak-serak ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengganggu apa yang Bun Ai sampaikan. Jadi teman-teman tetap bisa berfokus nih dengan apa yang Bun Ai info di hari ini. Di tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 4 ya teman-teman. Mudah-mudahan selalu diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Amin. Lanjut yuk, kita langsung masuk ke mengatur 200.000 budget sayuran. Jadi yang pertama, saran dari Bun Ai adalah membuat meal plan. Bun Ai pernah bahas di video sebelumnya ya, kalau meal plan tidak harus food prep. Bun Ai pribadi tim yang punya meal plan tapi nggak punya food prep alias nggak cocok food prep ya. Karena itu tadi Bun Ai itu tipikal yang dominan koleris, jadi kayak sering bosen atau sering lupa sama belanjaannya sendiri. Nah, itu dia tantangannya yang harus didobrak dari kebiasaan buruknya Bun Ai. Nah, yang kedua, mengatur budget antara hewani dan nabati. Jadi bisa diselang-seling nih teman-teman. Yang ketiga, bagi pemula boleh nggak Bun Ai saranin jangan food prep satu minggu. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau buat kamu yang sering banget kebablasan, sering banget maaf ini nyolong-nyolongin anggaran, jadi anggaran yang harusnya buat bensin jadi anggaran sayuran, anggaran yang harusnya buat dana darurat tiba-tiba jadi belanja bulanan. Nah, itu
please banget. Kalau Bunda boleh saran, mohon maaf sebelumnya, food prepnya jangan 1 minggu, tapi nyoba 3 hari dulu. Apalagi kamu yang punya kepribadian bosenan tukang jajan, aduh. Nanti yang ada udah belanja 1 minggu, pas nonton YouTube kayaknya enak nih masak gini, lupa deh belanjaannya. Lagian juga kan kita emang nggak pernah tahu ya, rezeki tak terduga. Bunda sih sering banget tuh kayak gitu, makanya emang nggak pernah cocok pakai food prep yang 1 minggu. Paling banyak banget Bunda nyetok tuh protein hewani ya teman-teman. Nah ini lanjut, jadi saran dari Bun Ai buat kamu yang pemula ini bukan yang pertama kali untuk budgeting, atau pemula ini bukan yang pertama kali food prep, bukan, tapi pemula ini adalah orang yang belum berhasil sama budgetingnya sendiri. Nah saran dari Bun Ai, coba dulu yuk bikin meal plan 3 hari, food prep 3 hari. Jadi jangan langsung. Sebagai contoh nih ya, jadi kalau punya budget sayuran 200.000, kita ngatur dulu menu 3 hari. 3 hari ini adalah challenge kita untuk taat pada apa yang kita buat. Jadi kita tuh kayak happy, cuma 3 hari doang kok gitu. Semakin semakin sedikit gitu ya puasanya, maka semakin kita merasa diri kita tuh berhasil. Nah kalau berhasil itu yang Bunda harap adalah membangun kebiasaan dan akhirnya candu. Jadi kayak mau berhasil terus. Aduh jangan sampai gagal nih, soalnya kan 3 hari doang. Nah itu yang Bunda pengen sih ya sebenarnya. Jadi ini sebagai contoh, hari pertama sarapannya apa nih? Nah untuk sarapan sendiri bisa ditukar. Kalau tim yang suaminya bawa bekal kayak Bunda pribadi, masaknya dari pagi sampai siang menuju sore ya. Biasanya kalau sore tuh udah mulai kayak tipis-tipis gitu ya, udah mulai kayak habis. Nah Bunda masak untuk makan malamnya. Tapi kalau teman-teman yang tim sarapan pagi, boleh jadi misalnya sarapannya bakwan plus mie goreng, atau nanti hari keduanya nasi goreng, hari ketiga bikin nasi uduk plus tempe orek. Nah untuk siangnya kita masak sop plus telur balado, hari keduanya soto ayam plus perkedel, hari ketiga sayur asam plus lele goreng. Kunci keberhasilan teman-teman berhasil food prep untuk budget yang mohon maaf ngepas adalah nggak males masak Bun Ai. Iya bener banget. Jadi dalam hidup tuh kita selalu punya pilihan, mau males atau mau hemat. Kalau males nggak bisa hemat, mau hemat nggak bisa males, ya itu ya rule-nya. Jadi tetap semangat ya, dan saran dari Bun Ai, masaknya sedikit-sedikit aja. Nah ini emang susah banget sih, Bun Ai pribadi aja kadang masih kayak under control. Ini cukup nggak ya? Sayang nih tinggal sedikit lagi. Tapi itulah sekali lagi kelemahan yang lagi Bun Ai dobrak. Jadi Bunda itu benar-benar kayak masaknya sedikit tapi langsung habis, sedikit langsung habis. Karena itu tadi, kadang-kadang anak-anak juga bosenan, Bunda pribadi juga bosenan. Kalau pagi udah kayak gini, kayaknya siang enak deh makan yang ini. Nah itu tuh yang bikin Bun Ai kayak harus nggak bisa food prep bener-bener, karena itu tadi sifat bosenan. Tapi kalau teman-teman yang taat ya, kayak teman Bun Ai ada tuh masak ini ya makannya ini gitu. Nah itu nggak apa-apa sih sebenarnya food prep 1 minggu, karena biasanya akan cenderung berhasil. Tapi kalau yang bosenan, suka jajan, masih suka lirak kiri lirak kanan, ya mendingan coba dulu food prep 3 hari. Nah cara ngaturnya, budget di 3 hari pertama itu 75.000. Jadi silahkan kalau mau belanja sayur nih maksimal 75.000 rupiah. Nah budget hari ketiga berikutnya adalah 75.000. Sisanya 50.000 bisa untuk cemilan ya teman-teman. Kenapa Bunda nyaranin 3 hari? Karena pengalaman gitu teman-teman yang curhat juga di Smart Mom Class. Udah food prep Bun Ai, ternyata suami minta ini. Udah food prep Bun Ai, ternyata anak minta dimasakin ini. Kan ujung-ujungnya tuh harus belanja lagi. Ujung-ujungnya tuh gak bisa taat sama food prepnya sendiri. Jadi saran dari Bun Ai, coba dulu 3 hari. Kalau 3 hari udah berhasil, next lagi 3 hari berikutnya. Kalau weekend bebas deh ya. Weekend mah mau jajan kayak kalau ada budgetnya mah pokoknya bebas aja. Oke, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Buat kamu yang nanya, Bun Ai aku nabung dulu atau lunasin hutang dulu mau resesi 2023, nanti insya Allah Bunda jawab full satu video. Buat kamu-kamu yang lagi berjuang untuk menuhin tantangan menabung, semangat. Gak cuman kamu sendiri kok yang jatuh bangun, jatuh bangkit lagi. Bun Ai pribadi pun hari ini untuk nabung masih jatuh dan bangun teman-teman. Kadang-kadang ya itu ada pengeluaran yang gak kita terduga,
yang mau nggak mau mengalahkan tabungan kita. Pokoknya tetap semangat, bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tidak menyusahkan siapapun, teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk mengevaluasi budget setelah 3 hari. Jadi dari 3 hari pertama tuh evaluasi nih, kira-kira 3 hari pertama pas nggak 75.000? Syukur-syukur sih ada lebih. Tapi kalau misalnya kurang 90.000, ya udah. Mau nggak mau nih, Marimar sama Esperanza 3 hari berikutnya harus lebih hemat lagi. Mungkin mentiadakan protein hewani, jadi pakai nabati semua. Atau masaknya dalam satu menu aja, dalam satu lauk aja. Contoh, Bunda pernah masak di sketsa Bunda sayur daun singkong dicampur telur sama tahu, sehingga anak-anak tetap dapat protein nabatinya, tapi udah ada sayurannya juga. Nah, kalau belanjanya di pasar nih Bun Ai, gimana nih aku? Ya udah, maksimalin dulu aja protein hewaninya. Jangan beli sayurannya. Sayurannya ngecer aja di tukang sayur. Pokoknya kalau misalnya punya budget berapapun itu, mau 200.000, 250, 300, 500, jangan habiskan dalam satu kali belanja. Jangan mau termanipulasi oleh anggaran kamu sendiri. Jadi kamu ngerasa kamu benar-benar bisa prediksikan yang kamu butuhkan dalam 1 minggu aja. Ingat ya kisah Nabi Sulaiman, yang dia tuh benar-benar yakin bisa ngasih makan seluruh penduduk bumi dalam 1 hari, bikin persiapan ina dan itu, tapi ternyata dalam sekian detik udah habis. Jadi kita nih boleh memprediksikan yang kita butuhkan lewat belanja bulanan, lewat belanja sayuran, tapi jangan pede banget kalau menurut Bun Ai. Makanya jangan termanipulasi sama anggaran, please banget. Punya anggaran 200.000, fokusnya jangan ngabisin 200.000, tapi fokusnya menghabiskan 150 atau maksimal di 175.000 rupiah. Dan kita usahain bikin cemilan sendiri ini teman-teman, supaya lebih mengenyangkan, lebih higienis, dan lebih sehat juga. Karena kalau kita hemat, anak sakit itu juga bakalan susah hemat kalau menurut Bun Ai. Jadi ayo semangat pokoknya. Kalau ngatur 200.000, fokusnya jangan 200.000, tapi fokusnya di bawah uang tersebut. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini untuk mengatur sayuran 200.000. Semoga video sederhana ini bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.